Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Bapak Nur Arifin. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan membahas kisi-kisi penilaian tengah semester 1 Mapel IPA kelas 9 tahun ajaran 2021-2022. Semoga anak-anak semuanya bisa dengan mudah untuk belajar menghadapi PTS yang akan dilaksanakan pada waktu yang akan datang. Dalam kesempatan ini akan kami bahas untuk kisi-kisi soal yang IC atau Room 2. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Semoga jadi amal ibadah yang bermanfaat untuk kalian semuanya. Baik, mari kita mulai pembahasan kisi-kisi soal IC PTS semester 1 IPA kelas 9. Ada 5 soal. Yang pertama, ini adalah materinya sistem reproduksi pada manusia. Soal yang nomor 1, peserta didik dapat menyebutkan fungsi dari salah satu organ reproduksi pada manusia. Sekali lagi, kata kuncinya adalah menyebutkan fungsi dari salah satu organ reproduksi manusia. Padahal kita tahu bahwa organ reproduksi itu ada 2 garis besar, yaitu yang pertama pria dan yang kedua wanita. Untuk itu wajib dipelajari kedua-duanya. Cuma nanti ada beberapa penekanan yang akan saya sampaikan untuk mempermudah belajar. Yang pertama adalah organ reproduksi pada pria, ada penis. Ini fungsinya sebagai saluran kencing dalam kurung urin dan saluran sperma. Sekali lagi, ini adalah fungsi dari salah satu organ reproduksi. Yang kedua adalah skrotum. Ini fungsinya menjaga suhu testis agar sesuai dengan suhu untuk produksi sperma. Nomor 3 adalah testis. Ini berfungsi untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Yang keempat adalah epididymis. Ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan sperma sementara. Selanjutnya ada vas deferens. Ini fungsinya adalah menghubungkan epididymis dan uretra. Nomor 6 ada uretra. Ini fungsinya adalah sebagai saluran keluarnya sperma dan urin. Nomor 7 ada kelenjar vesicula seminalis. Ini fungsinya adalah menghasilkan zat-zat yang diperlukan untuk perkembangan sperma. Nomor 8 ada kelenjar prostat. Ini berfungsi menghasilkan cairan yang bersifat asam. Dan terakhir kelenjar Koper. Ini berfungsi menghasilkan lendir dan cairan yang bersifat basah. Selanjutnya adalah organ reproduksi pada wanita. Ini ada 5 garis besar yang wajib kamu pahami. Yang pertama adalah vagina. Vagina ini adalah fungsi tempat mengalirnya darah, menstruasi, dan saluran keluarnya bayi. Nomor 2 adalah serviks. Ini merupakan struktur rahim bagian bawah yang menyempit dan membuka ke arah vagina. Nomor 3 ada saluran telur atau tuba Fallope. Ini fungsinya adalah membawa sel telur dari infundibulum ke rahim. Nah, pada saluran ini terjadi fertilisasi atau pembuahan. Nomor 4 ada ovarium. Ini merupakan tempat kumpulan sel yang disebut folikel, dan di dalam folikel sel telur atau ovum dikembangkan. Folikel juga menghasilkan hormon perempuan, yaitu estrogen dan progesteron. Tapi kuncinya di sini adalah ovarium. Ini menghasilkan
ovum. Nomor 5 adalah rahim, berfungsi sebagai tempat berkembangnya janin setelah sel telur dibuai oleh sel sperma. Dan di dalam rahim ada dinding rahim atau endometrium yang berperan dalam pembentukan plasenta. Anak semuanya, anak-anak wajib fokus untuk soal nomor 1 ini adalah pada pria fokus di penis atau testis, dan pada perempuan ini fokus pada vagina dan ovarium. Lanjut soal nomor 2. Pada kisi-kisi disebutkan bahwa peserta didik dapat menyebutkan cara penularan dari salah satu penyakit sistem reproduksi manusia. Nah, anak semuanya fokus ya. Pada saat ini ada penyakit istilahnya sistem reproduksi yang belum ada obatnya, yaitu penyakit HIV atau AIDS. Ini saya tekankan di sini karena memang penyakit ini belum ada obatnya. Nah, cara penularannya adalah yang pertama hubungan seksual yang tidak aman atau seksual bebas. Yang kedua, transfusi darah atau produk darah yang tercemar HIV. Nomor 3, ini melalui alat suntik, tindik, tato yang digunakan secara bersamaan tanpa disterilkan terlebih dahulu. Dan yang keempat, dari ibu yang terinfeksi HIV. Ini kepada siapa? Yaitu kepada janin yang dikandungnya. Kemudian yang kedua, yaitu sifilis. Sifilis ini disebabkan oleh infeksi bakteri yang menyebar melalui hubungan seksual dengan penderita sifilis. Selain itu, yang berikutnya adalah bisa menyebar melalui kontak fisik dengan luka yang ada di penderita. Silakan anak semuanya fokus pada HIV dan AIDS dan sifilis. Selanjutnya masuk ke materi yang kedua, yaitu sistem perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan. Ada 2 nomor, yaitu nomor 3 dan nomor 4. Pada nomor 3, peserta didik dapat menjelaskan salah satu teknologi reproduksi pada hewan. Nah, ada 2 hal yang perlu anak semuanya cermati, bahwa teknologi reproduksi pada hewan ada cloning dan inseminasi buatan. Ada cloning dan inseminasi buatan. Nah, wajib kamu jelaskan. Misalnya cloning, ini adalah teknologi reproduksi dengan cara menghasilkan individu yang sama persis dengan cara menyalin materi genetik. Kemudian yang kedua, inseminasi buatan atau IP, yaitu dengan cara memasukkan cairan sperma dari hewan jantan yang unggul ke dalam saluran perkembangbiakan hewan betina dengan alat suntik. Dalam ini berarti perlu bantuan manusia, yaitu dokter hewan. Nah, dari 2 teknologi ini yang sering kita jumpai adalah inseminasi buatan atau IP. Jadi silakan anak semuanya untuk fokus menghafalkannya, bisa di cloning dan inseminasi buatan. Nah, untuk soal nomor 4, karena materinya adalah sistem perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan, berarti dimungkinkan soal nomor 4 adalah pada hewannya. Dalam hal ini, soalnya adalah peserta didik dapat menjelaskan keuntungan salah satu reproduksi aseksual buatan. Berarti di sini adalah pada tumbuhan. Dimungkinkan besar karena tadi soal nomor 3 sudah pada hewannya. Nah, anak semuanya, reproduksi aseksual buatan dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu merunduk, mencangkok, menyambung, okulasi, dan stek. Nah, di lingkungan sekitar kita
yang sering kita jumpai adalah mencangkok dan menyambung. Maka semuanya silakan fokus pada mencangkok dan menyambung. Pertanyaannya adalah dapat menjelaskan keuntungannya. Baik, kita bahas. Yang pertama adalah keuntungan mencangkok. Yaitu keuntungannya adalah kualitasnya sama dengan induknya, berbuah lebih cepat, bisa ditanam di pot, dan tingkat keberhasilannya tinggi. Lanjut, yang kedua adalah menyambung. Keuntungannya adalah tanaman dapat berproduksi lebih cepat. Yang kedua, hasil produksi dapat sesuai dengan keinginan tergantung batang atas yang digunakan. Ya. Nomor 3, mempertahankan sifat-sifat klon yang tidak dapat dilakukan ada pada pembiakan vegetatif lainnya. Yang keempat, bisa memperoleh tanaman yang kuat karena menyambung biasanya tanaman bawahnya adalah tumbuh dari biji sehingga akarnya kuat, dan tanaman atasnya adalah menyambung mengambil batang yang sudah atau dahan yang sudah tua. Berikutnya yang nomor 5 adalah keuntungannya memperbaiki jenis tanaman yang telah tumbuh sehingga jenis yang tidak diinginkan diubah dengan jenis yang dikehendaki. Dan nomor 6, mempercepat pertumbuhan pohon dan kelurusan batang. Demikian untuk soal nomor 4. Lanjut soal nomor 5. Ini materinya adalah pewarisan sifat. Pertanyaannya adalah disajikan ilustrasi persilangan monohibrid. Nah, peserta didik dapat menentukan hasil keturunan pertamanya atau F1 dan keturunan kedua atau F2. Nah, untuk persilangan monohibrid ada 2, yaitu persilangan monohibrid dominan dan monohibrid intermediat. Silakan anak semuanya fokus di monohibrid dominan dulu. Ini bisa nanti ada beberapa soal. Nah, contoh. Di sini Pak Arifin menyilangkan tanaman kapri atau Pisum sativum. Galurnya murni, berbiji bulat. Perhatikan ini. Biji bulat bergenotip B besar B besar. Dengan tanaman ercis berbiji kerut, genotipnya B kecil B kecil. Jika bulat dominan terhadap kerut, pertanyaan adalah tentukan. Yang pertama, genotip dan fenotip keturunan pertama atau F1. Dan jika F1 disilangkan dengan sesamanya, tentukan perbandingan genotip fenotip keturunan kedua. Di sini yang saya silangkan adalah bentuk bulat dengan bentuk kerut. Bisa jadi soal yang akan datang yang ditanyakan adalah dari warna, misalnya warna ungu dengan putih atau warna merah dengan putih. Sehingga anak semuanya hanya tinggal menyalin genotipnya saja dan fenotipnya. Langkah penyilangannya sama. Ya. Mari kita perhatikan contoh ini. Sehingga besok pada soal yang akan datang bisa mudah untuk dikerjakan. Tinggal diganti genotip dan fenotipnya. Indukan pertamanya atau P1-nya adalah disilangkan kacang ercis bulat. Ini. Genotipnya B besar B besar dengan kacang ercis genotip B kecil B kecil. Fenotipnya sini bulat, ini adalah kerut. Dari gamet ini, dari genotip ini kita bisa menentukan gametnya, yaitu B besar gametnya adalah B besar, B kecil gametnya adalah B kecil. Selanjutnya disilangkan dihasilkan keturunan pertama atau F1, yaitu kacang ercis dengan genotip B besar B kecil, fenotipnya bulat. Bulat heterosigot, karena di sini ada B besar dan B kecil. Ini 100%. Nah, yang kedua adalah jika F1 disilangkan dengan sesamanya,
Nah, ini maka bisa ditulis P2-nya. Ini F1 dan ini juga F1. Genotipnya B besar disilangkan dengan B besar B besar B kecil disilangkan dengan B besar B kecil. Dengan fenotip ini bulat, ini juga bulat. Nah, dari genotip ini kita bisa menentukan gametnya. Ada B besar dan B kecil, dan ini juga ada B besar dan B kecil. Selanjutnya untuk mempermudah kita buat tabel. Ini ada gamet dari pejantannya, ada B besar, B kecil. Dan ini ada gamet dari betinanya, B besar, dan ini juga B kecil. Nah, dari gamet-gamet ini kita silangkan, dihasilkan adalah yang pertama B besar, B besar. Ini fenotipnya bulat, homozigot. Yang berikutnya adalah ini B besar B kecil, ini juga bulat, heterozigot, dan ini juga B besar B kecil, bulat, heterozigot, dan B kecil ini baru muncul kerut, homozigot. Nah, dari sini bisa ditentukan adalah keturunan F2. Perbandingan genotipnya adalah, nah, ini kembali munculnya ada B besar, B besar, B besar, B kecil, B besar, B kecil, dan B kecil, B kecil. Maka perbandingannya B besar banding B besar, B kecil, banding B kecil, B kecil. Perbandingannya adalah 1 banding 2 banding 1. Selanjutnya perbandingan fenotipnya adalah di sini muncul tadi ada bulat, 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 kerut. Berarti ada dua fenotip yaitu bulat dan kerut. Maka perbandingannya adalah biji bulat banding biji kerut. Hasilnya adalah 3 banding 1 atau 75% berbiji bulat dan 25% berbiji kerut. Nah, semuanya ini contoh persilangan monohibrid dominan. Dalam hal ini adalah bentuk bulat B besar dengan biji kerut B kecil. Sekali lagi, pada soal yang akan datang bisa dimungkinkan adalah warna ya atau ukuran. Nah, silakan tinggal hanya mengganti genotip dan fenotipnya. Sekian penjelasan kisi-kisi soal ISE. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat dan semuanya sukses dengan hasil nilai yang memuaskan. Sekali lagi jangan lupa like, subscribe, dan share video ini untuk perkembangan video-video yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.